Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube saya, Mila Khanza. Lagi-lagi saya pasti membahas tentang bisnis, ide bisnis, dan strategi ya. Nah, minggu lalu saya sudah sempat membahas 5 ide produk modal 1 juta, untungnya besar ya. Dan minggu satu lagi saya juga sempat membahas mulai usaha bisnis ya. Baru memulai usaha bisnis itu gimana sih stepnya gitu. Nah, sekarang saya akan kasih strategi marketing pemula ya. Di sini saya akan kasih poin-poinnya yang harus teman-teman lakukan. Di sini sudah saya rangkum 4 strategi marketing buat kalian yang pemula ya. Untuk itu jangan lupa di subscribe dan di like, comment, dan share. Diaktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap minggu teman-teman tahu pas video saya di-upload. Oke, stay tune. Oke, yang pertama itu apa sih marketing? Marketing ialah pemasaran. Memang iya benar pemasaran gitu ya. Tapi secara garis besar, marketing itu ialah segala tindakan atau usaha yang kita lakukan untuk menjangkau customer supaya kita bisa mendapatkan brand awareness atau mendapatkan penjualan alias dapat cuan ya. Itu namanya marketing. Nah, di sini saya udah rangkum beberapa poin ya, sebab pengalaman saya juga yang pernah saya lakukan. Di sini saya akan kasih tahu kepada teman-teman, itu ada 4P. Apa itu? Produk ya, terus price, setelah itu ada place atau tempat, dan promotion. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu dulu apa maksudnya itu yang 4P ya. Pertama, understanding your products ya. Pahami dulu produk teman-teman. Kalian harus paham ya produk apa yang harus teman-teman jual, apa sih manfaatnya, apa sih kegunaannya, sehingga produk yang teman-teman jual itu memang benar-benar dibutuhkan oleh customer dan ada manfaatnya gitu. Kita sebagai jualan ya, sebagai penjualan itu harus ngerti produk yang harus paham gitu, produk apa yang harus kita jual ya nggak sih, supaya orang tidak bingung gitu ya pas kita mempromosikan produk, sehingga orang tanya apa sih kak kegunaannya, kita tidak tahu ya pasti tidak ada yang mau beli karena orang penjualannya aja nggak tahu manfaatnya, kegunaannya apa gitu kan. Jadi teman-teman harus pahami dulu produk yang harus teman-teman jual. Terus setelah udah teman-teman pahami apa kegunaannya, manfaatnya, jadi teman-teman bisa mengembangkan produk dan bisa mendistribusikan produk ke seluruh masyarakat atau di berbagai kota gitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh produk yang harus kita mengerti saat kita kasih tahu apa itu manfaatnya dan apa asal-usul produk yang kalian jual tuh bagaimana gitu kan. Pasti ada ceritanya gitu ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu salah satu contoh, misalnya dalam bidang kuliner ya, kayak kue basah yang ada di Riau ya. Misalnya gini. Bolu Kumojo merupakan cemilan khas Riau yang sudah terkenal sejak tahun 1998. Bolu Kumojo ini dijadikan cemilan keluarga di hari-hari yang spesial, di hari-hari besar seperti buka puasa, hari raya, dan hari-hari penting lainnya gitu. Bolu Kumojo memiliki beragam rasa, seperti ada rasa jagung, coklat, dan pandan. Dan di dalam bolu Kumojo ini terdapat kandungan santan yang memiliki rasa yang enak dan legit saat kalian menyantapnya. Ini sangat cocok banget untuk kalian coba saat berkunjung di kota Provinsi Riau. Nah, untuk harganya murah banget ya. Di kisaran di harga 15.000 atau 25.000 kalian udah mendapatkan bolu Kumojo yang sangat enak dan mengenyangkan.
cemilan keluarga dengan bolu kemojo ini sangat mantap, sangat cocok untuk teman-teman. Dan untuk pergi liburan atau pergi bersantai bersama keluarga ini cocok banget ditemani dengan cemilan bolu kemojo. Nah, yang kedua, understanding your price atau harga. Jadi teman-teman harus tetapkan harga yang cocok untuk produk yang teman-teman jual gitu. Seperti kebijakan ada potongan harga kah, ada diskon kah, atau ada promo-promo menarik lainnya gitu. Jadi teman-teman harus menetapkan harga yang sesuai gitu ya. Misalnya saya contoh kayak bolu kemojo itu, misalnya kalau teman-teman jual itu sekitaran harga yang tidak wajar, misalnya kayak seharga 50.000, 60.000, ya orang jual cuma 15.000, 25.000. Kalau kalian teman-teman jual 50.000 itu kan harganya nggak wajar. Jadi teman-teman harus menentukan harga yang wajar dan menentukan harga-harga yang ada di kompetitor lainnya gitu. Strategi harganya itu teman-teman harus pikirkan juga gitu ya. Nah, yang ketiga, understanding your place ya. Jadi teman-teman harus pahami tempat yang cocok untuk teman-teman mendirikan usaha itu ya. Teman-teman harus pahami, harus tahu target marketnya itu di mana, mau jualan di mana gitu ya. Jadi misalnya nih kayak bolu kemojo itu kan khas cemilan dari Riau. Misal kalau teman-teman dari Pekanbaru, nah teman-teman bisa jualannya di daerah Pekanbaru. Dan target marketnya itu siapa saja sih? Misalnya kan dari orang turis atau orang yang liburan ke Pekanbaru, misalnya pingin beli khas oleh-oleh kuliner yang ada di Pekanbaru. Jadi teman-teman bisa letakkan usaha di tengah-tengah kota Pekanbaru yang dikenal banyak orang untuk jualan jajanan khas Riau gitu ya, untuk jualan kuliner khas Riau itu. Jadi teman-teman harus tahu target marketnya itu gimana dan siapa aja sih yang mau beli produknya gitu ya. Jadi di sini kalau seperti makanan atau kayak kue basah gitu ya, kayak cemilan-cemilan khas Riau gitu ya, kayak oleh-oleh gitu dari suatu kota, teman-teman ya bisa jualannya tuh buka ya seperti di swalayan atau di supermarket kali ya, atau seperti di toko-toko teman-teman bisa buka toko tersendiri gitu. Nah, misalnya ada pertanyaan, Kak, saya kan baru pemula, gimana caranya gitu. Soalnya kan kalau misalnya pingin ada toko langsung kan belum ada duitnya, modalnya gitu ya. Nggak usah teman-teman pikirkan, banyak banget ya channel-channel YouTube cara membuat gitu. Misalnya nih saya contoh ini ya, misalnya teman-teman pingin nih pandai masak, pandai buat kue gitu kan. Jadi teman-teman bisa membuat kue dari rumah saja. Jadi nanti teman-teman buat kue bolu kemojo dari rumah dan teman-teman bisa ya minta tolong atau memasukkan bolu kemojo teman-teman buatan dari teman-teman tuh ke toko-toko bisa. Nah, tolong dong bantu jualan kan bolu kemojo saya ini gitu kan. Bisa bekerja sama dengan orang toko di sana gitu. Kita bisa gitu. Atau letakkan di tempat warung-warung dulu gitu awal-awal gitu kan bisa. Jadi itu tuh nggak ada terkendala, maksud saya tuh nggak ada alasan gitu ya. Walaupun dari pemula teman-teman bisa meletakkannya di warung-warung atau bekerja sama di toko-toko gitu kan. Misalnya kalau banyak yang order di sana, pasti orang toko itu menghubungi teman-teman, menghubungi kalian untuk, wah di sini enak ya bolu kemojonya, saya pesan lagi gitu. Jadi dari awal dari situ dulu. Nah, itu salah satu kunci yang saya bocorkan di video ini ya. Jadi kalian yang nonton dari awal sampai akhir dapat ilmunya satu gitu. Nah, itu ya teman-teman harus tahu itu. Yang terakhir ya, yang step terakhir, kalau orang tidak tahu, kita
kalau kita tidak memberitahu, pasti orang itu tidak bakalan tahu produk kita gitu ya. Maksudnya itu ialah yang keempat itu promosi. Kita harus promosi, harus gencar promosi, harus pokoknya promosi supaya orang-orang tahu bahwa kita jualan nih, jualan produk ini, jualan makanan ini gitu. Misalnya jualan bolu kumojo misalnya ya. Jadi teman-teman harus memberitahu kepada teman-teman, keluarga, pada tetangga sekitar bahwa kita jualan gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk awal-awal itu bisa men-share ke grup WhatsApp atau kasih tahu ke teman-teman, atau enggak teman-teman bisa buat dulu dan cicipi buatan bolu kumojo teman-teman. Nanti kalau misalnya orang tagih gitu ya, enak nih gitu, pasti terus menerus pesan kepada teman-teman, nanti dari mulut ke mulut, lama kelamaan pasti orang tahu. Jadi teman-teman harus gencarkan promosi, memberitahu gitu ya, bisa berupa brosur gitu ya, atau bisa berupa teman-teman buat spanduk gitu ya. Nah, untuk yang ini nih ada beberapa namanya itu kayak offline ya, offline promosi dan online promosi. Kalau offline promosi teman-teman bisa kayak buat brosur, sebar-sebarkan brosur gitu kan, kasih ke teman-teman gitu kan, atau buat spanduk. Tapi kalau online yang ini nih teman-teman tidak perlu mengeluarkan duit untuk buat brosur gitu, jadi cuma bermodalkan kuota sama HP aja. Kalau online promosi ini teman-teman bisa mempromosikan di banyak, di FB, bisa di Instagram ya, bisa di Shopee atau di WhatsApp ya. Saran saya buat teman-teman yang pemula, lebih luas jangkauannya itu di online ya. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah subscribe. Dan yang belum subscribe dan baru ketemu channel YouTube ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman setiap minggunya mendapatkan info-info menarik lainnya dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.